Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Kita percaya bahwa kasih setianya Tuhan, kasih sayang Tuhan selalu bersama kita semua. Dan saya juga selalu berharap Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah dalam kondisi yang sehat dan dalam kondisi yang penuh sukacita dan pengharapan yang tak habis-habisnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa, yang selalu menolong kita, bahkan terus memelihara kita sepanjang hidup kita. Bahkan di masa-masa yang sulit seperti ini, saya percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Dan saya juga terus menguatkan buat rekan-rekan saya semua yang mungkin hari ini dan saat ini terpapar COVID-19, biarlah tetap percaya, tetap kuat bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong kita semua. Dan saya bersyukur apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah perbuatan yang sungguh-sungguh membuat kita semakin mengasihi Tuhan kita. Dan biarlah kita terus senantiasa hidup kita memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan sampaikan satu firman Tuhan yang saya beri tema hari ini adalah misi membangun rohani kita. Ya, jadi dengan kita bermisi, maka itu akan bisa membuat rohani kita terus terbangun Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mari kita sama-sama hari ini kita ingat bahwa Tuhan kita menebus kita, membayar lunas hutang-hutang dosa kita, dan memberikan kita hidup yang kekal. Bukan setelah itu selesai Bapak Ibu. Tuhan mau kita memiliki hati misi. Tuhan mau kita melakukan misi Tuhan, ya, bermisi. Nah, sepanjang bulan ini kita terus belajar bagaimana kita memiliki hati misi dan bermisi untuk memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat firman Tuhan hari ini kita sama-sama akan bisa lihat dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian semua di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasul Paulus menulis surat ini karena adanya ajaran-ajaran palsu yang mengancam masa depan rohani jemaat di Kolose. Ketika itu Epafras, ya, seorang pemimpin dari gereja Kolose dan bisa jadi merupakan perintis awal dari jemaat Tuhan di kota Kolose ini. Dia mengadakan perjalanan untuk mengunjungi Paulus dan memberitahukan tentang situasi di Kolose dan kemudian Paulus menanggapinya lewat tulisan dalam surat ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Pada waktu itu Paulus sedang berada dalam tahanan. Kemungkinan besar di Roma sambil menantikan pengabulan permohonan naik banding atas kasus yang dialaminya kepada kaisar. Ya, nah, rekan Paulus sendiri yang bernama Tikhikus, ya, membawa surat ini ke Kolose atas nama Paulus. Seperti apa tepatnya bentuk ajaran palsu yang terdapat di Kolose ini memang tidak diuraikan secara jelas dalam surat ini. Akan tetapi ada dari berbagai pernyataan Paulus yang menentang ajaran palsu ini, dari mana inti dari ajaran bidat ini atau ajaran palsu ini adalah tujuannya adalah hendak meruntuhkan dan menggantikan Yesus Kristus sebagai kepercayaan utama orang-orang percaya saat itu. Mereka mencoba mempercampur adukkan ajaran-ajaran Kristen dengan tradisi-tradisi Yahudi tertentu yang di luar Alkitab dan filsafat kafir, ya.
mirip dengan campuran kultus-kultus yang terjadi saat ini. Ya, memang sungguh ironis jika seorang Kristen dia meninggalkan imannya dan berpaling kepada ilah lain, ya. Mereka menukar Tuhan Yesus dengan jabatan, ya. Bisa juga dengan harta kekayaan, bisa juga dengan ketenaran, bisa juga dengan jodoh dan sebagainya. Nah, sekian lama kita mengiring Tuhan, masa kita tidak tahu tentang pengharapan yang terkandung di dalam Injil itu, ya. Termasuk jemaat juga di Kolose waktu itu, ya. Bahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat ke-12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kepastian keselamatan bagi kita. Dan memberikan kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya bagi kita. Wow, puji Tuhan ya. Dan hal ini seharusnya menjadi satu pengharapan yang kokoh bagi kita untuk menjalani kehidupan ini saat kita ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Karena itu kita tidak perlu takut dan khawatir akan hidup kita ini. Ya, tentang masalah penderitaan, tantangan, cobaan, ya. Apalagi hidup yang mungkin serba sulit saat ini, di masa-masa pandemi seperti saat ini. Biarlah hendaknya tidak membuat kita menjadi mudah menyerah. Jangan Bapak Ibu. Apalagi kita putus asa. Wow, hindari Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi. Ya. Apalagi kita harus meninggalkan pengharapan kita kepada Injil, kepada firman Tuhan. Tentu ini gak boleh dilakukan Bapak Ibu ya. Karena Filipi pasal 2 ayat 12 katakan apa? Tetapi justru kita harus tetap taat dan mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Ya. Roma 8 ayat 18 katakan apa? Karena penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Biarlah itu menjadi satu kekuatan firman Tuhan yang menguatkan kita, memotivasi kita untuk hidup senantiasa penuh pengharapan kepada firman Tuhan. Ya, karena inilah pengharapan iman kita di dalam Kristus Yesus, yaitu satu kepastian kehidupannya kekal, ini yang lebih utama Bapak Ibu. Ya, karena kepastian kehidupan kekal ini hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, Injil harus terus diberitakan ke seluruh penjuru bumi. Supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan hidup mereka diselamatkan. Ya, itulah sebabnya Rasul Paulus tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil. Meskipun harus menghadapi penderitaan dan membayarnya dengan nyawanya sendiri. Rasul Paulus juga tak henti-hentinya memberi semangat kepada Timotius dan Titus untuk tetap kuat dan tidak setengah-setengah dalam melayani Tuhan. Ya, di dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 berkata, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia yaitu Kristus, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kemudian di dalam Titus pasal yang kedua ayat 15a, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jadi Injil adalah berita yang sangat penting tentang pengharapan kepastian kita akan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu jangan sekali-sekali kita menolak Injil ya, apalagi kita melecehkannya. Kita akan menyesal di kemudian hari. Paulus menyatakan dengan jelas kepada gerejanya di Kolose, kepada jemaat Tuhan di Kolose, ia menjadi pelayan Injil adalah demi hal-hal yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Di mana dia rela melakukan semuanya itu. Bahkan rela memberikan nyawanya. Kita tahu bahwa akhirnya Paulus mati, dihukum mati. Ya,
dengan dipenggal kepalanya di luar kota Roma. Ini adalah satu hal yang Paulus lakukan demi untuk memberitakan Injil di segala pelosok negeri saat itu. Ya. Dan Paulus lakukan ini karena dia sungguh-sungguh menjadi pelayan Injil, Bapak Ibu. Ya. Dia tidak hanya memberitakan kepada seluruh dunia tentang kehendak Allah dan karunia keselamatan yang dari Kristus, tetapi juga Paulus berusaha keras untuk mempertahankan buah dari Injil, yaitu jiwa-jiwa yang telah diselamatkan lewat pelayanannya dia. Di mana agar mereka, orang-orang yang percaya baru itu, di mana mereka agar punya iman yang kuat, hidup dalam kasih dan pengharapan, bahkan tidak menggeser pengharapannya dari Injil firman Tuhan. Ya. Dan rohaninya bisa terus bertumbuh, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa perhatian dari seorang Rasul Paulus ini. Ya. Dan bahkan Paulus mengabarkan Injil yang luar biasa, di mana Injil itu diberitakan di jemaat di Kolose yang saat itu lagi sedang diserang ajaran-ajaran yang sesat, ya. Dan walaupun ia bukanlah seorang gembala pendiri dari gereja di Kolose, namun sebagai seorang rasul, Paulus tetap harus memotivasi dan menguatkan mereka. Ya. Dari diri Paulus kita bisa melihat orang yang sungguh-sungguh sudah berdamai dengan Allah. Kita tahu masa lalu Paulus, bagaimana dia dulu adalah seorang penganiaya orang-orang percaya. Tapi begitu dia berjumpa dengan Yesus, hidup dan diselamatkan, dia berubah. Berbalik, dia memberitakan nama Yesus. Ya. Dan satu hal yang luar biasa dari Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia lakukan ini semua bukan hanya dalam pikiran dan perbuatannya saja yang lepas dari hal-hal yang jahat, di mana dulu dia adalah penganiaya orang Kristen. Tapi terlebih lagi, dia tidak pernah berhenti untuk dia selalu memotivasi, menguatkan orang-orang percaya dalam pikiran, dalam perbuatan-perbuatannya Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk senantiasa membawa mereka hidup di mana rohaninya terus bertumbuh, ya, melalui doa-doanya, melalui komunikasi lewat media, surat waktu itu, ya kan. Dan Paulus selalu mengucap syukur atas setiap pertumbuhan rohani dari mereka. Bahkan Paulus terus berusaha membantu mereka untuk mempertahankan iman mereka dan pengharapan mereka di dalam Kristus. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa dalam diri Paulus. Gimana dia melakukan semuanya ini dengan dia punya hati misi. Ya, dia bermisi untuk menguatkan dan membangun rohani dari orang-orang percaya yang ada saat itu. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini? Ya, nah, saya percaya bermisi akan membangun rohani kita, terutama dalam aspek-aspek yang utama, yaitu yang pertama Bapak Ibu, yaitu diperdamaikan dengan Kristus. Nah, dalam karya penyelamatan Allah dalam Kristus, ada satu istilah Yunani yang katakan katalage. Ya, katalage. Artinya perdamaian. Dan ada kata kerjanya itu memperdamaikan, yaitu diambil dari kata katalasso. Ya. Nah, pemahaman mengenai ide perdamaian harus dimengerti dari sudut pandang adanya permusuhan antara dua pihak yang menuntut perubahan sikap dari kedua pihak atau salah satunya. Dalam Roma 5 ayat 8 sampai 11, kalau Bapak Ibu baca di rumah, ya. Kita dapat melihat beberapa hal. Yang pertama, manusia dalam statusnya sebagai orang berdosa berada dalam permusuhan dengan Allah. Yaitu ada di ayat 8. Dikatakan ketika kita masih orang berdosa, Kristus mati untuk kita. Dan di ayat 10 dikatakan ketika kita masih sebagai setru Allah, kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus. Nah, ini Bapak Ibu. Yang kedua, kematian Kristus adalah dasar untuk terjadinya pembenaran, ya ada di ayat 9, dan merupakan juga tindakan perdamaian oleh Allah dan akan menjadi efektif bagi manusia bila mana
mereka percaya kepada Kristus. Hal di atas menjadi dasar setiap orang percaya agar tetap bertekun dalam iman dan semakin teguh. Wow. Ya, dua hal ini yang kita temukan dalam Roma 5 ayat 8 sampai 11, ya. Kita percaya biar setiap kita mau sungguh-sungguh diperdamaikan dengan Kristus. Amin. Coba tanya sebelah kiri kanannya. Apakah kamu sudah berdamai dengan Allah? Wah, ya. Dengan kita hidup senantiasa untuk terus menerus sadar kita nggak boleh berbuat dosa, maka kita sesungguhnya sudah mulai terus berdamai dengan Allah. Ya, bilang lagi sebelah kiri kanannya, ayo tingkatkan terus, bangun rohanimu lebih lagi. Haleluya. Ya, setuju, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, permisi akan membangun rohani kita, terutama dalam aspek-aspek yang utama. Aspek utama yang kedua apa? Yaitu bertekun dalam iman yang teguh dan tak tergoncangkan. Ya, ketekunan terhadap segala sesuatu atau dalam melakukan suatu kegiatan tidak senantiasa menyenangkan. Betul ya? Namun bila seseorang dapat bertekun, dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Ya, berdasarkan karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita agar bertekun dalam iman, karena ketekunan iman akan membuktikan realitas perdamaian kita dengan Allah. Ya. Kemudian kata teguh itu juga berarti kuat, berpegang pada dan tetap tidak berubah. Seorang yang teguh imannya, teguh pendiriannya, teguh pada keyakinannya akan berhasil usahanya. Inilah yang harus ada pada tiap orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Keteguhan ini harus tetap ada, yang berarti orang itu harus selalu tidak putus-putusnya teguh dan tidak dapat digoyahkan dari pendiriannya. Bila dua hal ini berjalan bersama, maka kesetiaan kita terhadap Tuhan akan menjadi nyata. Ya. Oleh karena itu, bertekunlah terus dalam iman yang teguh dan tak tergoncangkan. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, aspek utama yang ketiga saat kita bermisi, di mana akan membangun rohani kita. Ya, aspek yang ketiga, aspek utamanya adalah tak bergeser dari pengharapan Injil. Ya, beberapa hal yang dapat menggeser seseorang dari pengharapan Injil, diantaranya adalah yang pertama, menomorduakan yang terpenting. Ya, menomorduakan yang terpenting. Kolose 1 ayat 18 berkata, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu. Siapa dia? Kristus Yesus Tuhan. Ya, kita mesti menomorsatukan Yesus Kristus Tuhan. Jangan dinomorduakan. Yesus penting, jangan dianggap tidak terlalu penting. Ya, makanya kita taruh di nomor 2. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Itu bisa menggeser pengharapan kita kepada firman Tuhan. Ya. Ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah yang terutama, artinya ia adalah nomor 1 dan tidak ada sesuatu hal lain yang lebih penting daripada seluruh keberadaan Yesus, baik perkataannya, nasihatnya, tuntunannya, dan juga jalan-jalannya. Ya, termasuk juga jalanan hubungan cinta kasih dan pekerjaannya yang di bumi yang ia percayakan kepada kita. Ya, namun ketika kita menganggap bahwa ada hal lain yang lebih utama di dalam keseharian kita daripada Kristus, maka otomatis kita akan bisa mengabaikannya. Dan tanpa kita sadari, kita mulai menggeser prioritas utama yang penting ini menjadi nomor 2 atau menjadi nomor berikutnya lah. Ya kan? Nah, ingat apa yang dilakukan Rasul Paulus ketika ia menyadari bahwa pengenalannya akan Kristus lebih mulia daripada semuanya. Ia rela melepaskan segala kebanggaan masa lalunya, melepaskan segala bentuk penghalang pengenalannya akan Kristus, dan menempatkan semuanya itu bukan hanya di urutan nomor 2, melainkan di urutan terendah. Semua yang Paulus punyai, kehebatannya, dia taruh di paling rendah. Bahkan dia menganggapnya apa? Itu semua sampah. Padahal kita tahu Paulus adalah seorang yang luar biasa, ya. Dia ahli Taurat, dia sangat ahli dalam segala hal, tapi semuanya itu nggak ada artinya dibandingkan Kristus.
ya. Dan dia mau sungguh-sungguh mengalami pengenalan Kristus itu lebih utama dalam hidupnya, ya. Bapak Ibu bisa baca dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai 8. Yang kedua, yang bisa membuat kita menggeser pengharapan kita dari Injil, ya. Yang kedua apa biasanya? Yaitu mengendorkan pegangan kita dari tangan Yesus. Kolose 1 ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, ada seorang tentara pernah menjelaskan arti bagaimana kita berjalan sambil memegang tangan Yesus itu seperti apa ungkapannya. Dia katakan bahwa itu seperti ketika ia sedang berlari mengejar sebuah helikopter terakhir yang akan segera menjemput dia dari sebuah medan pertempuran, di mana pasukan musuh sedang mengejarnya sambil menembakinya dari belakang. Nah, ketika akhirnya ia berhasil melompat dan mendapatkan pegangan pada sebuah besi di kaki helikopter yang membawanya terbang, maka sekali-sekali ia tidak akan pernah mau mengendurkan pegangannya dari besi itu. Ingat, dia tidak mau mengendurkan sedikit pun dari pegangan besi itu. Barang sedetik pun. Ya. Nah, sama halnya dengan pengalaman sang tentara di atas, dengan kita. Ketika kita sudah tidak lagi bertekun dalam iman seperti yang mungkin dulu sering kita lakukan, sesungguhnya kita mulai sedang mengendorkan, ya, mengendorkan pegangan kita dari tangan Yesus, dan itu pasti akan membuat kita terjatuh, ya. Karena apapun alasan rohani yang kita kemukakan, namun sesungguhnya kita sedang menggeser iman kita dari pengharapan kita akan Injil. Ingatlah apa yang dilakukan para rasul bersama jemaat mula-mula, bukannya mereka tidak mengenal Yesus dan tidak hafal firman Tuhan, namun mereka selalu berkumpul tiap-tiap hari itu, saudaraku, adalah gunanya untuk mereka bertekun dalam pengajaran dan doa. Karena mereka tidak mau digeser sedikit pun dari pengharapan mereka akan Injil. Nah, itu alasan mereka kenapa mereka setiap hari bertemu Bapak Ibu. Mari kita sebagai umat Tuhan, masih ada banyak hal lagi yang lainnya yang mungkin bisa dapat menggeser kita dari pengharapan kita akan Injil Kristus. Namun setidaknya lewat pesan Tuhan hari ini yang saya sampaikan, biar kita semakin diteguhkan bahwa kita sedang memasuki hari-hari di mana akan ada banyak hal yang mencoba untuk menggeser iman kita dari Yesus, ya. Menggeser posisi kita sebagai anak-anak Tuhan, atau juga menggeser kita dari ketergantungan kita kepada Allah Bapa, dan juga bisa menggeser kita dari yang lain-lainnya, perkara-perkara rohani yang lainnya. Jangan sampai Bapak Ibu. Mari kita mau sungguh-sungguh pegang tangan Tuhan dan jangan pernah dilepaskan sedetik pun. Jangan pernah kendor sedikit pun. Pegang erat-erat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesimpulan saya dari khotbah saya hari ini, yaitu saat kita bermisi, maka itu akan bisa membangun rohani kita. Ya, itu akan bisa membangun rohani kita, di mana lewat kehidupan kita yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan, dengan kita melihat bahwa yang pertama, dengan kita diperdamaikan dengan Kristus dengan sungguh-sungguh, maka itu membuat kita memiliki kehidupan rohani yang bisa terus dibangun Bapak Ibu. Berdamai dulu dengan Kristus. Yang kedua apa? Bertekun dalam iman yang teguh dan tak tergoncangkan. Dan yang ketiga, jangan pernah bergeser dari pengharapan Injil. Ya, kita tahu ada banyak hal-hal yang bisa menggeser kita dari pengharapan kita kepada Injil. Dan biarlah kita mau terus memberitakan Injil, memuridkan banyak orang, serta mendengar suaranya, tetap fokus pada rencana Tuhan, dan bertekun dalam iman, teguh dan tak tergoncangkan, serta jangan kita mau mengendorkan pegangan kehidupan rohani kita kepada Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah, yang telah menebus dan membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Kita percaya, biarlah kehidupan seperti ini membuat kehidupan kita semakin hari semakin terbangun rohani kita. Ya,
Karena kita tahu bergesernya iman kita itu tidak dapat terlihat secara fisik. Namun dapat dirasakan dampaknya. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Oleh karena itu, biarlah setiap kita mau fokus untuk membangun kerohanian kita, apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini, biarlah kita tidak mengendorkan pegangan kita sedetik pun atas tangan Tuhan yang menggenggam hidup kita. Dan kita percaya, biarlah pengharapan kita kepada Tuhan menolong kita untuk terus hidup dengan bermisi dan membangun kerohanian kita lebih lagi setiap hari. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu dan biar firman-Mu menguatkan kehidupan kami. Untuk kami senantiasa memiliki hati misi dan terus membangun kerohanian kami. Lewat kami memberitakan Injil-Mu, memuridkan banyak orang. Bahkan kami tidak mau menggeser pengharapan kami dari Injil sedetik pun. Dan kami juga tidak mau mengendorkan pegangan tangan kami kepadamu Yesus barang sedetik pun. Kami percaya apa yang kami lakukan ini semua akan membuat hidup kami makin hari pengenalan kami akan Tuhan makin lebih dalam lagi. Dan kami percaya kami akan mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari, pengurapan yang luar biasa setiap hari mengurapi kami dan menjadikan kami pribadi-pribadi Kristus yang menjadi kesaksian hidup yang nyata dan memberkati banyak orang, sehingga lewat kehidupan kami akan melihat banyak orang akan berjumpa dengan Yesus dan hidupnya berubah dan mereka mengalami kehidupan yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.